笛が鳴ったらゲーム開始だ。Sebuah kisah gelap dari Jepang tentang seorang petugas kepolisian yang memburu para kriminal yang menghabisi kekasihnya di sebuah perampokan. Selama 10 tahun dia kukuh dan teguh mencari penjahat yang bertanggung jawab. Setelah semuanya selesai, dia malah ditangkap gugus rahasia yang memaksanya masuk menyamar menjadi anggota geng Yakuza terbesar di Jepang. Berbekal keahlian tarung dan bersenjatanya, orang ini mencapai tujuannya dengan segala cara, walaupun harus menelan egonya sendiri dan orang-orang yang mempercayainya. Di film ini kita akan melihat betapa berbahayanya dunia kriminal bawah tanah yang penuh tipu daya dan halalkan segala cara untuk menghabisi semua lawan. Film ini penuh adrenalin dan baku hantam. Akan ada infografis untuk tokoh-tokoh di film ini. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Di sebuah hutan dan air sungai mengalir jernih, seorang pria berjalan memasuki hutan. Ternyata ada sebuah peternakan di tengah hutan. Si peternak baru sadar ada orang di belakangnya. Pria ini menyapanya, berbahasa basi tentang pakan apa yang dipakainya. Pria ini menyebutkan tato nama di tangannya, semua orang-orang yang dikenalnya, dan orang-orang itu telah meninggal. Totalnya ada 3 orang yang dia habisi. Orang yang bernama Mad Dog ini adalah orang yang keempat. Pria ini mulai ketakutan. Dia bisa menduga siapa pria ini. Dia mulai berjalan keluar dengan cemas. Peristiwa itu 10 tahun yang lalu. Dia telah berhenti menjadi penjahat. Dan tiba-tiba Mad Dog menyerang pria ini. Tapi orang ini dengan gampang menjatuhkannya. Dengan kejam menghabisinya. Setelah itu, orang ini duduk dengan santai di samping korbannya. Inilah yang terjadi 10 tahun yang lalu. Pria ini bernama Goro Idizuki. Dia adalah polisi muda yang baru diangkat di kantor cabang Shinjuku. Tugasnya adalah patroli dengan sepeda di jalan ini. Malam itu dia melihat di tengah jalan dan sangat yakin kedua orang ini membawa senjata buatan Rusia. Tapi seniornya menyangkal dia mengada-ngada dan terlalu curigaan. Dan 2 jam kemudian terjadilah peristiwa yang mengubah hidupnya. Selama sebulan ini Goro berkenalan dengan seorang pelayan toko yang bernama Hana. Dia sering berkunjung dan melihat gadis ini bekerja. Dan seusai bekerja, Hana bercerita dengan teman-temannya. Dia akan menonton bioskop minggu ini dengan petugas Goro. Dia sangat senang. Dan tiba-tiba ada beberapa orang pria yang masuk ke belakang dan menghabisi gadis-gadis ini. Goro dan rekannya datang terlambat melihat gadis yang disukainya meninggal. Kembali ke masa depan. Setelah itu Goro memakai telepon yang ada di sana untuk menelpon polisi. Dia memang berniat menyerahkan dirinya setelah balas dendamnya selesai. Inilah anjing neraka. Di sebuah kantor kepolisian nasional, ada agensi rahasia yang sangat sibuk hari itu. Petugas ini melapor kepada bosnya, Mad Dog telah dihabisi seseorang dan menunjukkan profil pelakunya. Dia baru saja menelpon menyerahkan diri. Kepala agen rahasia ini bernama Masaru Anai. Dia segera datang ke rumah aman, tempat mereka menahan Goro. Anai segera naik ke atas. Orang ini masih pingsan akibat obat bius. Dan Goro pun sadar, ada orang-orang asing di sekelilingnya. Orang-orang ini tahu identitasnya, latar belakangnya, dan apa yang dilakukannya selama 10 tahun terakhir. Dia polisi yang memburu orang-orang yang menghabisi pacarnya, seorang pelayan toko korban perampokan. Orang-orang ini menyebutkan nama-nama setiap korban, para pelaku perampokan. Goro pun marah, tapi dia ditenangkan dan dibius lagi. Saat dia bangun, tempat itu sudah berbeda. Banyak foto-foto di papan tulis dan sudah ditandai. Anai mengenalkan dirinya. Dia bisa memberi Goro kehidupan baru. Mereka adalah unit rahasia reserse kriminal berat Metropolitan Tokyo. Dia bisa bebas dari segala tuduhan dengan cara menyusup ke geng Yakuza terbesar di Jepang, Tosokai.
Anai tak menunggu persetujuan Goro. Dia menjelaskan susunan organisasi dan targetnya. Pimpinan ke-6 Tosokai, Kozu, baru saja meninggal. Dia dihabisi oleh geng Expel, saingan terbesar geng Tosokai. Pimpinan ke-7 Tosokai baru saja dipilih. Ialah Toake, si sekretaris. Itu adalah kejutan, bukan 3 orang senior yang sudah lama mengabdi di Tosokai. Kumazawa alias Bill, Toki, dan Chuji sang penasehat. Bisnis Tosokai adalah penjualan senjata dan ekspansi ke luar negeri. Dan mereka juga punya bisnis di Afrika, Uganda, yaitu memburu gajah dan mengambil gadingnya. Tosokai punya unit pasukan rahasia yang bernama Helldog. Mereka dilatih menggunakan senjata dan bertarung. Dipimpin oleh orang bernama Slick, wakilnya bernama Muro. Helldog dilatih di Bangkok, Thailand. Misinya adalah bergabung dengan Helldog, dekati Muro dan jadi partnernya. Anai merasa Muro lebih cocok dengannya. Apalagi orang tua Muro dulu dihukum mati akibat sekte sesat yang menyebabkan banyak orang meninggal. Muro mirip dengannya, keji, liar, dan suka bertarung dalam gelap. Misinya adalah hancurkan Tosokai, capai jabatan tinggi. Lalu dia akan mendapatkan kebebasan. Anai memberikan paspor untuknya. Dia akan ke Bangkok dalam beberapa hari ini. Namanya mulai saat ini adalah Sogo Katenaka. Dan inilah cara Goro untuk mendekati Muro. Dia pergi ke Bangkok. Dia tahu Moro dan rombongannya sering makan di sebuah restoran. Dan Goro sengaja bekerja di restoran itu. Dan dia membereskan piring dan bekas makanan. Mereka sudah tutup, menyuruh orang-orang ini pergi. Mereka pun marah, tapi dia segera menghajar para Yakuza ini. Bahkan Moro yang menyerangnya dengan gampang dilumpuhkan. Itulah kenapa Moro sangat tertarik dengan orang ini. 1 tahun kemudian. Mulai saat ini Goro kita panggil dengan nama samarannya, Sogo Katenaka alias Tak. Tak saat itu sudah resmi bergabung dengan pasukan Helldog dan dia sangat akrab dengan Muro. Tempat yang mereka masuki ini bernama House of Bamboo, sebuah tempat atau gedung yang tak terpakai lagi. Mereka berdua pun terus naik sampai ke lantai paling atas. Tak membuka tas peralatannya. Ada terpal dan kantung plastik. Mereka di sana untuk misi. Karena masih ada waktu 1 jam lagi, mereka berlatih. Muro harus mengakui Tak jauh lebih ahli bertarung daripadanya. Tak sering memberikan tip berkelahi dan gelut kepada Muro. Muro pun mengakui Tak sebagai saudaranya. Dia merasa Tak sudah seperti kakaknya. Siang itu mereka masih menunggu target yang ditunggu belum datang. Muro bercerita tentang orang tuanya yang menjadi kepala sekte sesat, tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Semua orang tak ada yang menerimanya. Akhirnya Toki dari Tosakai yang menerimanya dan dia panggil ayah. Dialah yang membimbingnya. Hanya sedikit yang tahu tentang ini. Sebuah pesan masuk. Target mereka datang dalam 15 menit. Inilah target mereka, para petinggi dari geng Yakuza Expel. Ternyata orang-orang ini sedang menyiapkan labor pembuatan narkoboy, bekerja sama dengan gangster lokal. Orang-orang ini memancing petinggi Expel ke sana. Tak dan Muro sudah mengenakan jas hujan plastiknya, bersembunyi dan mereka menyerang ketiga orang ini. Bos mereka meminta ampun. Dan itu selesai. Plastik-plastik tadi digunakan sebagai kantong mayat dan mereka mengumpulkannya, dibawa ke daerah lain yang lebih sepi. Para kroco anggota Tosokai yang lain sudah menyiapkan lubangnya. Mereka segera bekerja menurunkan mayat, tapi ternyata ada satu yang masih hidup. Tak segera menghabisinya. Tapi saat mereka berdua melihat lubangnya itu kecil sekali. Muro memarahi orang-orang ini. Mereka bekerja tak becus. Orang-orang ini ketakutan dan meminta maaf. Muro memastikan mereka tak membuka mulut. Disuruh masuk ke lubang dan memotretnya. Ini untuk jaga-jaga. Mereka pun pergi dari sana. Dan Tak sampai di sebuah gedung. Lalu masuk ke dalam.
di sebuah rumah yang sangat mewah. Orang ini bernama Tsutomu Toki, orang kedua di geng Yakuza Tosokai. Dan wanita ini adalah kekasihnya, Emiri Kisa. Orang ini adalah penanggung jawab dari pasukan Helldog. Telepon masuk dari Tak. Bos Toki dipanggil pasukan Helldog sebagai ayah. Toki memuji Tak yang telah menyelesaikan tugasnya menghabisi Kina dari geng Expel. Dia telah melakukannya dengan sangat baik. Tak menutup teleponnya. Lalu dia menggunakan laptop khusus untuk menghubungi kepala Anai mengenai perkembangan tugasnya. Besoknya dia sudah di stasiun dengan Muro. Mereka akan kembali pulang ke markas Helldog. Ruangan itu tersembunyi dan ada pin khusus untuk membukanya. Kedua orang ini bergantian memasukkan pin, tapi tak terbuka. Mereka terpaksa menggedor pintu dengan keras, dan inilah pasukan Helldog yang di dalam. Salah satunya membuka pintu. Tak dan Muro masuk dengan marah. Kenapa kodenya berubah? Mereka tak bisa masuk. Mereka baru saja menyelesaikan tugas berbahaya. Orang-orang ini tak menghargainya. Inilah pimpinan Helldog yang bernama Slick. Dia tak pernah suka dengan Katenaka. Sejak Tak masuk, wakilnya Muro lebih akrab dengan orang ini. Apalagi posisi Tak meningkat dengan cepat. Bos Toki juga sayang padanya. Para anggota Helldog yang lain memarahinya. Mereka bertengkar dan hampir berkelahi. Ternyata ada Toki yang sedang bercukur di dalam. Dia berteriak meminta semuanya diam. Dia memarahi semua anak buahnya, mengganggu waktunya bersantai. Toki memukul Slick dan menghajar Tak. Mereka saudara, harusnya saling mendukung. Mereka akan makan-makan merayakan keberhasilan Tak dan Muro. Semua orang langsung bergerak. Mereka memasuki sebuah hotel yang sangat mewah. Para pelayan dan pegawai hotel menyambut mereka. Toki dipandu untuk masuk ke sebuah restoran. Hanya Slick dan Tak yang boleh duduk dengannya. Muro diusir mencari tempat duduknya sendiri. Dan Toki mendamaikan Tak dan Slick, menyuruh keduanya berpelukan. Orang ini bernama Nobu Kumuzawa atau Bir, sekretaris utama geng Tosokai. Dia ditelepon Toki, mengabarkan tugas Tak dan Muro berakhir baik. Toki mengajak Bir untuk bergabung dengannya. Dan ini istrinya Sayoku Kumuzawa. Pasangan ini punya kebiasaan aneh. Mereka suka membuat hal aneh dan membuat private party di rumahnya. Makan malam berlangsung lancar. Dan Tak kembali duduk bersama Muro. Mereka menikmati makan malam mewah itu berdua. Dan rombongan ini keluar dari hotel. Tak minta izin tak ikut dengan bosnya. Padahal Toki ingin mengajak Tak berpesta dengan para gadis di tempat bir. Tak beralasan badannya kaku. Dia butuh massage dan istirahat. Dan ternyata Muro juga tak ikut. Dia kembali ke restoran mewah di hotel ini. Ternyata Muro berhubungan diam-diam dengan chief di restoran ini. Mereka memang sudah berkenalan. Gadis ini bernama Ana. Dia berjalan pulang dengan Muro. Ana membawanya ke tempat temannya. Dia memang tahu Muro seorang Yakuza. Tapi dia terlanjur suka dengan pemuda ini. Malam itu Muro terus terang kepada gadis ini. Dia menyukai Ana dan mengajaknya pacaran. Ana menolaknya. Dia tak mau pacaran dengan Yakuza. Teman Ana yang bernama Ayaka juga ikut bergabung ngobrol dengan pasangan ini. Ana pun singgah ke apartemen pribadi milik Muro. Muro berkata tak ada yang tahu tempat ini. Ini adalah tempat persembunyiannya. Hanya Ana yang pertama kali diajak ke tempat ini. Sementara Tak berjalan menyusuri kota. Sebelum masuk ke tempat massage, dia memperhatikan sekeliling dan baru naik ke atas. Tak menyapa resepsionis yang memang sudah kenal dengannya. Dia ingin sesi dengan Nyonya Noriko. Inilah wanita yang bernama Noriko. Dan orang ini juga agen rahasia reserse kriminal Tokyo. Dia sudah menyamar menjadi tukang pijat hampir selama 8 tahun untuk lebih dekat dengan geng Tosokai. Semua informasi dari Anai akan disampaikan Noriko kepada Tak. Begitu juga sebaliknya. Noriko mengatakan badan Tak semakin kaku dan ada bagian dalam tubuhnya mulai rusak. Dia meminta Tak menjaga kesehatannya. Jangan terlalu banyak minum. Noriko memberikan kata sandi baru untuk berkirim pesan. Tak langsung menelannya setelah menghafalnya. Tak penasaran bagaimana Noriko bisa menjadi agen. Wanita ini menceritakan dia telah menunggu selama 8 tahun ini. Ternyata Noriko juga pemijat pribadi untuk penasehat geng Tosokai, Chuji. Saat ini dia rutin ke sana sekali seminggu. Ternyata geng Tosokai dulu menghabisi putranya. Dan itu perintah dari Chuji langsung. Dan tiba-tiba telepon dari Toki masuk. Dia ingin Tak datang ke tempatnya dalam 30 menit. Dia punya hal penting. Tak agak curiga. Toki tak pernah menyuruhnya datang selarut malam ini.
Tak izin kepada Noriko, dia akan pergi dulu. Dia pun sampai di kediaman bosnya. Bosnya akan memberi promosi untuknya dan Muro. Dia akan dicalonkan menjadi pengawal terpilih dari Helldog untuk bos tertinggi mereka. Tak agak ragu, bukankah bosnya sudah memiliki pengawal sendiri? Tak lalu kembali ke apartemen rahasianya. Tempat ini disediakan agensi untuknya dan sangat rahasia. Dia mengirimkan pesan ke bos Anai. Dia akan dipromosikan menjadi pengawal pimpinan tertinggi. Tiba-tiba malam itu dia mendengar suara. Tak mengambil pistolnya dan ada seorang wanita bermasker di tengah ruangan. Dia pun kaget, itu adalah kekasih bosnya Toki, Emiri Kisa. Gadis ini membobol kunci keamanan. Ternyata mereka berdua berselingkuh. Tak berusaha mengusirnya. Emiri mengatakan dia suka situasi berbahaya seperti ini. Noriko pun datang ke kediaman Suji, penasehat Tosokai. Anak buah orang ini segera menyambutnya. Dia sudah menjadi pemijat pribadi untuk orang ini selama 5 tahun. Dan Noriko memulai pekerjaannya. Suji mengeluh punggungnya sakit. Tak pun memasuki sebuah tempat arcade. Di dalam tempat permainan inilah ruang rahasia dan sasana pribadi untuk geng Yakuza Tosokai. Semua orang sibuk berlatih tarung di dalam. Hari itu perwakilan dari Helldog akan melawan pasukan bis milik Suji. Semuanya disuruh berhenti. Toki mengenalkan Tak dan Muro. Mereka berdua adalah pilihannya. Tes pertama, mereka disuruh berbaris dan diminta saling mengalahkan. Tak dan Muro dengan cepat mengalahkan orang-orangnya Suji. Tes pertama selesai. Bir menelpon pimpinannya. Inilah pimpinan generasi ke-7, gangster Yakuza Tosokai, Yoshitaka Toake. Toake meminta mereka menggunakan rompi anti peluru. Ini adalah ujian kedua. Siapa yang duluan bangkit dan mengalahkan lawannya akan menjadi pengawalnya. Dia mengambil pistol di kantong dan menembak keempat orang ini. Walaupun mengenakan rompi anti peluru, itu sangat sakit. Mereka berempat berusaha bangkit duluan. Dan Tak mulai menyerang lawannya. Kedua orang ini akhirnya mengalahkan lawan-lawannya. Mereka berdua diobati dan resmi terpilih menjadi pengawal baru untuk pimpinan Toake. Bir menyerahkan ID dan kunci ke apartemen baru mereka. Mereka harus bersiap untuk tugas. Bir pun membawa mereka berdua, menunjukkan kantor utama Tosokai dan mengenalkan karyawan wanita di sana, di mana posisi kantor dan di mana mereka harus berjaga. Mereka akan selalu memakai rompi anti peluru, dibekali senjata dengan amunisi lengkap. Mulai sekarang mereka akan menjadi tameng pimpinan. Mereka tak boleh memakai atribut yang dipakai Yakuza dan selalu bawa kalung doa. Jika ada hal yang mencurigakan, mereka harus segera lapor lewat radio. HP yang mereka gunakan anti sadap. Semua laporan harian akan dikirim ke Bir. Tim pelindung bos ada 2 tim. Mereka adalah tim B. Mereka akan kerja 2 hari dan libur 2 hari, bergantian dengan tim A. Mereka pun diminta masuk ke ruangan pimpinan Toake. Itu adalah lorong yang panjang. Pintu dibuka dan mereka berdua masuk. Mereka berdua resmi mulai bekerja hari ini. Dan Toake menyebutkan jadwal mereka hari ini. Toake memuji Tak dan Muro. Mereka punya keahlian yang bagus. Semoga mereka berdua tak membuatnya bosan. Dan menyuruh mereka keluar untuk bersiap. Inilah jadwal Toake hari ini. Dia akan bertemu dengan dealer dari Tiongkok. Mereka diperiksa sebelum masuk. Nona Chow dari Cina ini adalah pembeli gading yang mereka hasilkan dari Afrika. Selama bertugas mengawal Toake, Tak mengawasi gerak-gerik dan kebiasaan orang ini. Dia adalah pebisnis yang tangguh dan selalu menggunakan pengawal dan menemui orang-orang penting. Dia punya 4 mobil tak berplat. 10 anak buah tinggal di rumahnya. Dan mereka berdua tak diperbolehkan masuk rumah, hanya sampai pintu depan. Dan Toake selalu memberi mereka tip.
Hari itu mereka sampai di sebuah gedung di luar kota. Rombongan ini memasuki ruangan. Tempat ini dinamai Rumah Bambu. Bos generasi ke-6 yang membangun ini untuk tempat istirahat, tapi belum selesai. Ruangan yang besar itu masih kosong. Tauke berdoa di sana. Dia akan menghabisi geng Yakuza Expel dan akan menyelesaikan bangunan ini. Malam itu Ana sengaja mengajak Muro untuk berkumpul dengan teman-temannya zaman kuliah dulu. Sudah banyak orang di sana. Ana mengenalkan Muro sebagai pacarnya. Muro yang terbiasa di lingkungan yang berbeda berusaha beradaptasi. Semua orang menyambut Muro dan bermain kartu bersama. Muro penasaran mereka bisa tetap akrab setelah lama berhenti kuliah. Orang ini mulai saling curhat tentang masa lalu masing-masing. Dari teman Ana inilah Muro mendapat cerita menarik. Salah satu temannya bercerita, dulu ibunya menjadi korban penembakan ketika bekerja di sebuah toko. Pelakunya para perampok yang tak pernah tertangkap. Dan 6 bulan yang lalu dia mendapat amplop tanpa pengirim yang berisi uang 200.000 yen. Ada pesan di dalamnya, pelaku telah menerima hukuman. Hanya ada inisial GI. Dan selama 2 bulan berikutnya, dia juga menerima uang 200.000 yen. Pengirim yang sama, inisial yang sama. Yang lain juga tahu tentang peristiwa itu. Ada 4 korban, 3 gadis muda dan seorang perempuan paruh baya. Gadis ini juga bertanya ke keluarga korban yang lain. Mereka semua mendapat amplop yang sama. Salah satu ayah korban bercerita, dulu ada seorang polisi dari kantor cabang Shinjuku yang bernama Goro Idezuki. Inisialnya tepat. Orang itu menghilang setelah peristiwa perampokan itu. Itu membuat rumor dan legenda. Seorang polisi yang menghabiskan hampir 10 tahun untuk memburu para perampok itu. Ana malam itu berkunjung ke rumah Muro. Dia sangat berharap Muro meninggalkan kehidupannya sebagai yakuza. Mereka telah saling jatuh cinta. Ana diterima sebagai chef di perusahaan di Australia. Dia berharap Muro ikut dengannya, memulai kehidupan yang baru. Muro cuma diam. Sementara itu Tak menemui kepala Anai, memberikan laporannya. Toake memiliki banyak kaki tangan di pihak kepolisian karena dia menyimpan bukti dan daftar dosa mereka. Anai ingin Tak mendapatkan itu dari lemari rahasia pimpinannya. Dia memberikan sebuah karet yang berisi rekaman sidik jari Toake. Jangan tanya dari mana dia mendapatkannya. Dia ingin Tak berhasil mengambil dokumen itu. Tak pamitan dengan Anai dan Noriko. Dia ingin komisinya dilipat gandakan jika berhasil dan pergi dari sana. Tak berjalan menyusuri jalan Shinjuku. Dia tak sengaja melewati tempat kenangannya di masa lalu. Itu adalah kantor cabang tempat dia diterima pertama kali sebagai polisi. Tiba-tiba Pak Haruki, rekannya di masa lalu, mengenalinya dari kejauhan dan memanggil nama asli Tak. Ada seorang penghibur di sana yang bernama Goro juga, menyangka dia yang dipanggil. Tak pun segera buru-buru pergi dari sana. Besoknya Tak datang ke rumah bos Toki. Toki mengatakan akan ada pertemuan penting dengan salah satu keluarga petinggi Expel. Orang itu bernama Kozu Tawaraya. Keluarganya adalah oposisi dengan pimpinan Expel sekarang. Dulu dia sempat satu penjara dengan bir. Mereka akan mencoba menyuap dan mendorong Tawaraya agar membantu Tosokai. Tapi jika dia bertingkah aneh, segera habisi dia. Besoknya pasukan Helldogs sudah bersiap di depan sebuah gedung. Tak lama mobil pimpinan datang. Mereka segera mengawalnya masuk. Ternyata di dalam adalah sebuah klub yang sangat mewah. Madam pemilik tempat segera menyambut Toake dan rombongannya. Para gadis juga sudah disiapkan. Inilah 2 orang yang mereka temui, Kozu Tawaraya dan sekretarisnya Baz. Tak dan Muro juga dikenalkan sebagai pengawal pribadi. Mereka berbincang dan membicarakan bisnis. Mata Tak pernah lepas dari pimpinannya. Toake langsung ke pokok permasalahannya. Dia meminta informasi yang valid dan semua yang berhubungan dengan Jor, pimpinan Expel sekarang. Dia meminta keluarga Kozu tak ikut campur jika mereka bergerak untuk menghabisi Jor. Tawaraya agak ragu. Jika dia salah langkah, keluarganya akan dituduh pengkhianat. Toake memberi kode. Tak dan Muro membawakan koper uang yang berisi 300 juta yen. Ini dukungan mereka untuk keluarga Kozu. Tawaraya dan sekretarisnya langsung setuju. Setelah melihat uang itu, acara dilanjutkan dengan karaoke. Para gadis datang, menemani para yakuza ini minum. Tapi mata Tak selalu tajam mengamati situasi di sana. Dia curiga pada salah satu gadis.
dan memeriksanya sendiri. Dia bertanya kepada gadis ini, apa dia baru? Gadis bernama Luka ini mengaku dia baru bekerja seminggu yang lalu. Tak bertanya apa kerjaannya dulu. Luka mengaku dia pekerja kantoran. Tak pun meninggalkannya dan berbisik ke Muro, bantu dia. Suasana makin heboh. Toake meminta minuman lagi dan rekannya meminta si gadis baru Luka untuk mengambil minuman. Tak segera berdiri. Saat Luka ingin memberikan minumannya, Tak segera mengambilnya. Dia meminta gadis ini meminumnya. Ini ujian dadakan. Dan dia berteriak. Luka mulai takut. Semua orang terdiam. Toake bertanya ada apa. Tak menjawab, tangan gadis ini kapalan. Hasil bertahun-tahun memegang pisau. Tapi dia bukan seorang chef. Toake pun menyuruh gadis ini minum. Dan penyamaran gadis ini terbongkar. Dia adalah asasin yang dikirim oleh Expel. Mengambil pisau dari bawah meja, Tak dan Muro gelut dengan gadis ini. Gadis ini pun dikalahkan. Bir sangat marah pada madam pemilik tempat ini. Apa dia terlibat? Madam ini meminta ampun. Dia tak tahu apa-apa. Bir segera menelpon Slick di luar untuk membawa gadis ini. Toake meminta maaf kepada Tawaraya atas kekacauan ini. Slick dan rombongannya segera ke dalam, membawa kotak untuk mengangkut gadis tadi. Semua gadis disuruh keluar. Bir berkata mereka akan ke gudang untuk memproses gadis ini. Tapi Toake ingin ikut. Dia akan melihatnya sendiri karena sedang bosan. Tawaraya dan sekretarisnya segera pergi membawa koper uang, diantar oleh Slick. Dan Slick mendapat pesan dari bos Toki. Dia diminta datang ke suatu tempat. Rombongan ini sampai di gudang rahasia. Orang bernama Banken ini adalah penjaga gudang. Dia segera membantu menurunkan barangnya. Mereka masuk ke dalam. Tak dan Muro segera ke ruangan CCTV, mengawasi area itu, memastikan tempat itu aman. Muro bercerita tentang gudang ini. Semua barang selundupan melewati gudang ini. Narkoboy, senjata, barang palsu, dan juga gading dari Afrika. Sementara itu di tempat lain, Slick segera bergerak ke sebuah atap di parkiran. Dan ternyata Toki dan penasihat Chuji juga sudah bersiap di sana. Mereka tak pernah mempercayai Tawaraya dan telah meletakkan penyadap di uang yang mereka bawa. Mereka akan menghabisi Tawaraya jika dia terlibat dengan peristiwa ini. Dan gadis asasin ini sudah disiksa dengan parah. Mereka menanyainya, tapi gadis ini tak mau membuka mulut. Bir sudah menyiksanya dengan parah. Gadis ini tetap diam. Dan Muro sudah ke bawah. Dia akan melakukan bagian penyiksaan dengan gayanya. Toake tiba-tiba mendekati gadis ini. Dia menyadari sesuatu dan memeriksa tubuhnya. Kecurigaannya benar, ada pelacak di tubuh gadis ini. Mereka telah dijebak. Semua orang di sana langsung bersiap. Tak melihat CCTV. Banyak pasukan yang akan masuk ke sana. Tak pun segera menghubungi Toki. Mereka dijebak oleh Tawaraya. Geng Expel menyerbu gudang. Dia akan melindungi pimpinan. Toki berkata kumpulkan semua orang, mereka akan segera ke gudang. Slick segera meminta pasukan Helldock untuk naik ke mobil. Mereka pun bergerak. Sementara itu di gudang Tosokai, semua orang bersiap dan mengambil senjata. Tak dan Muro segera mengamankan bos Toake. Muro dan Tak bersiap. Dan pasukan geng Expel masuk. Gelut dan baku hantam senjata dimulai. Banken juga memberikan senjata otomatis ke Bir. Toake dibawa ke tempat aman di ruangan CCTV. Dia juga meminta senjata. Tak akan turun membantu Bir. Dan perang antara Yakuza itu dimulai.
Tak datang membantu Bir. Pasukan kedua dihabisi. Dan rombongan pasukan ketiga ekspil masuk dan mulai menembak. Tak dan Bir bergerak. Saat baku hantam itulah, si gadis asasin mengambil pistol dan menembak Bir. Bir terluka parah. Sementara di atas, Muro dan Toake berhasil menghabisi orang-orang yang naik. Bir masih berusaha menahan sakitnya, berteriak apakah pimpinan aman. Dan pertempuran akhirnya selesai. Toake dan Muro turun ke bawah. Pimpinan Yakuza ini sangat sedih melihat sahabatnya Bir meninggal. Rombongan Slick sampai di gudang, tapi baku hantam telah selesai. Tim A akan mengantar bos pulang. Tak dan Muro diminta untuk naik ke mobil. Mereka akan ke tempat Tawaraya. Selama di jalan, Muro meminta sopir jangan ngebut. Jangan sampai mereka ditangkap polisi. Dia mendengar cerita menyentuh tentang seorang polisi. Dia jadi respect dengan mereka. Muro pun menceritakan kisah yang didengarnya dari teman Ana tentang polisi hebat yang bernama Hidezuki Goro. Legenda polisi yang memburu penjahat selama 10 tahun. Itu kisah yang keren. Tak cuma terdiam di belakang. Orang-orang ini menceritakan masa lalunya. Tawaraya sampai di rumah persembunyiannya. Disambut oleh anggotanya yang lain. Mereka tak menyangka Toake memiliki pengawal yang sangat ahli. Asasin mereka gagal. Orang ini pun masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian rombongan Tosokai sampai di area itu. Mereka akan melakukan pembersihan. Geng Tosokai berlari ke atas, ke area rumah mewah itu. Toki dan anak buahnya masuk, dan mereka menghabisi satu demi satu geng ekspel yang ada di sana. Tawaraya dihabisi, dan ada yang melarikan diri tertangkap. Mereka sudah selesai melakukan pembersihan. Tak duduk bersama bos Toki. Yang Toki sesalkan Bir meninggal di gudang. Dia telah banyak berkorban untuk kelompok ini. Uang 300 juta yen itu akan diberikan kepada istrinya. Dan besoknya semua anggota Tosokai sibuk menata tempat. Mereka akan mengadakan seremoni duka cita untuk Bir. Saat itulah salah satu bawahan Slick yang bernama Nas datang. Dia memberitahu sebuah rumor aneh yang dilaporkan anggota Tosokai di jalan. Mereka melihat Tak melewati kantor polisi cabang Shinjuku. Ada seorang polisi tua yang memanggilnya dengan nama Goro. Itu adalah cerita legenda polisi dengan inisial GI. Slick menyuruh Nas diam, jangan ceritakan dengan anggota yang lain. Acara semakin sibuk. Pendeta yang memimpin doa datang. Dia disambut Emiri dituntun menuju ruangan upacara. Dan acara itu pun dimulai. Semua pimpinan dan petinggi Tosokai hikmat mengikuti acara. Setelah itu diadakan acara makan bersama untuk menghormati Bir. Masalah dimulai. Para petinggi bertanya siapa yang akan menjadi sekretaris. Toake menjawab dia ingin Toki, tapi Toki menolak. Dan ada juga yang mengusulkan Slick yang menjadi sekretaris. Tapi Toki datang menghampiri Tak yang sedang makan dan memberikan jam milik Bir. Wasiat Bir jika dia meninggal, Sogo Katenaka alias Tak yang akan menggantikannya. Semua orang terdiam. Slick terlihat tak senang. Muro bertanya kepada para pimpinan, apakah dia dan Tak masih tim? Dan jawabannya dia tak bisa lagi mengikuti Tak. Mereka akan dipisahkan. Muro terlihat kecewa.
Pimpinan Toake dihukum oleh Toki. Selama ini pimpinan tak pernah datang ke gudang. Dia telah membuat bir celaka. Toake menerima hukumannya. Dia pantas mendapatkannya. Banyak anggota yang datang ke sana berusaha mencegah Toki. Tapi Toki juga merasa bertanggung jawab atas kematian rekannya. Dia akan memotong bagian jarinya. Toake melarangnya. Dan Tak mencegahnya, membuat Toki pingsan. Emiri datang ke sana menyuruh anggota Helldog untuk membawa Toki pulang. Acara pemakaman belum selesai. Mereka semua akan ke bawah. Slick pun mengejek Tak. Harusnya dia yang memotong jarinya. Dia bersalah karena membawa bos ke gudang. Slick memang sudah lama tak senang dengan Tak. Tiba-tiba Muro sudah di belakangnya dan menghajar Slick. Beraninya dia memarahi saudaranya. Slick keluar dari sana sambil marah. Ada sesuatu yang mengganjal pikiran Muro. Dia mengikuti Slick ke toilet dan menghajarnya. Slick tak bisa melawan dan berusaha lari. Saat di atas tangga itulah Slick yang terdesak mengatakan rahasianya. Dia punya bukti Tak dulunya adalah polisi. Dia adalah Goro Idizuki. Anak buahnya sudah melapor padanya. Muro memang sudah menduga ini. Dia tak akan membiarkan Slick membuka mulut dan melemparnya. Semua orang sedang bernyanyi. Tak ada yang mendengar tubuh Slick jatuh. Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di samping Muro. Orang ini adalah Mol, pengawal penasihat Suji. Dia segera menyerang Muro. Dia bersalah karena menghabisi sesama anggota Tosokai. Muro melawannya. Tak merasa terjadi sesuatu di atas. Dia segera memeriksanya. Tak sudah menduga Muro akan menyerang Slick. Yang tak dia duga, Muro malah menghabisinya. Dia melihat pertarungan itu dan menyusul ke bawah. Pertarungan sudah sampai di luar gedung. Mol menyerang dengan ganas, tapi Muro yang gigih berhasil menghabisi orang ini. Tak pun sampai di bawah. Dia hanya diam menyaksikan. Dan duduk di samping Muro. Dia tak memarahinya dan menyuruh Muro lari. Anggota yang lain akan mengejarnya. Muro bertanya apa dia polisi agen rahasia. Tak menjawab tidak. Dia anggota Helldog sama sepertinya. Anggota Helldog yang lain mulai berdatangan. Mereka sudah tahu bosnya meninggal dan Muro yang menghabisinya. Muro melarikan diri dan dikejar. Dan dia berhasil lolos dan sampai ke tempat persembunyiannya. Entah kenapa Muro tak yakin dengan jawaban saudaranya Tak. Dan besoknya Tak yang sedang berjalan dihadang, diinterogasi oleh anak buah Slick di mobil. Di mana Muro, dia diancam. Tapi orang-orang ini salah sasaran. Tak dengan gampang melumpuhkan mereka. Dan berkata mereka boleh memburu Muro, tapi jangan ganggu dia. Tak pun melanjutkan perjalanannya menuju apartemen rahasianya. Kepala polisi Anai sudah menunggunya. Tugas utamanya telah datang. Dia telah berhasil menjadi sekretaris pimpinan. Dia semakin dekat dengan Toake. Inilah rahasia besar itu. Anai memberikan sebuah dokumen. Toake dulunya bernama So Koreyasu. Dia adalah petugas rahasia Jepang yang dilatih di FBI. Tapi setelah menyusup ke Tosokai, dia malah menjadi anak angkat pimpinan generasi ketujuh dan berhasil menjadi pimpinan, menyuntikkan dana ke agen Amerika dan memutus hubungan dengan kepolisian Jepang. Makanya Anai punya sidik jarinya. Tiba-tiba seseorang datang. Emiri datang membuka pintu. Anai kaget dan menodongkan pistolnya. Dan plot twistnya, Emiri Kisa juga ternyata agen rahasia kepolisian Tokyo. Dia mentertawakan reaksi Tak. Anai tak menyangka mereka berdua berpacaran. Emiri lebih dulu menyusup ke Tosokai. Awalnya dia bertugas di Afrika sebagai dokter hewan. Saat itulah dia tahu ada kelompok Yakuza yang berburu gajah di Afrika. Dia memutuskan kembali ke Jepang, lalu bekerja di unit reserse kriminal Tokyo. Berniat menghancurkan kelompok Yakuza ini. Dia berhasil mendekati Toki. Sekarang mereka akan memulai menu utama, menghancurkan Tosokai.
Tak akan menghabisi pimpinan Toke. Emery akan menyelesaikan Toki. Dan ada satu orang lagi yang akan menghabisi Suji si penasehat. Sementara itu Muro datang menemui teman lama Ana yang ibunya meninggal akibat perampokan. Dia ingin memastikan satu hal. Dia menunjukkan foto Tak. Apakah orang ini Goro Idezuki? Dia bisa bertanya kekenalannya. Dan gadis ini memastikan Tak adalah Goro. Di sebuah gereja, kepala Anai menemui Noriko. Penantiannya 8 tahun telah berakhir. Dia bisa melakukan tugas utamanya. Noriko sangat senang. Dia segera keluar dari sana. Dan wanita ini langsung menuju kediaman Suji. Noriko melakukan tugasnya seperti biasa. Saat memijat itulah dia mengambil salib kalungnya. Ternyata ada pisau tajam di baliknya. Dia menghabisi Suji, menusuk titik vitalnya. Orang ini segera meninggal. Dan Noriko segera buru-buru keluar dari sana, menghindari para pengawal. Ada satu pengawal Suji yang menghadang. Noriko berkata jangan bangunkan bosnya, biarkan dia tidur selama 2 jam. Ternyata orang ini mengeluh pundaknya sakit. Noriko pun terpaksa mengobatinya. Setelah ini dia akan pergi dari sana. Sementara itu Tak datang pagi-pagi sekali ke kantor pimpinan Tosokai. Dia mulai menyembunyikan pistol di tempat-tempat rahasia. Masalahnya sekarang adalah tim A. Para pegawai pun datang. Tak lama Toke pun datang dengan 2 pengawal tim A. Tak memberikan jadwalnya hari ini. Toke berkata jika Muro menghubunginya suruh dia keluar negeri. Jangan eksekusi dia karena Slick juga mengganggu. Tak pun berterima kasih dan keluar dari ruangan. Sekarang tugasnya adalah menghabisi kedua tim A. Ketika jam makan siang, Tak memberikan uang kepada 2 pegawai wanita ini. Makanlah di luar kali ini, beli makanan yang enak. Sementara itu Emery pun pulang ke rumah. Dia menemui Toki yang masih nampak depresi. Dia berkata akan menyuntikkan obatnya. Tiba-tiba Toki menyerangnya. Dia sudah tahu perselingkuhannya dengan Tak. Mereka berpacaran sejak lama. Emery menyerangnya dengan suntikan obat. Dia telah mengganti isinya dengan racun. Toki semakin lemah, dan Emery berhasil menghabisi orang kedua Tosokai. Yang tak Emery sangka, Muro sudah di rumah itu. Menyaksikan dia menghabisi Toki, Muro tak menyangka. Dia kesini mau meminta maaf kepada Toki. Tak menyangka apa yang dia lihat hari ini. Dia punya rahasia tentang Tak pacarnya. Dia adalah polisi, seorang agen rahasia. Muro pun membawa Emery. Sementara itu, Tak menemui kedua pengawal tim A. Tak mencari masalah dengan kedua orang ini. Beralasan mereka berdua tak menghormatinya. Tak segera mengambil pistol dan menembak salah satunya. Dan yang satunya mengejar. Tapi Tak juga berhasil menghabisinya. Tak pun berjalan menuju ruangan pimpinan dan bersiap dengan pistolnya. Tapi yang tak terduga, Toke malah menceritakan rahasianya. Dulu dia adalah polisi yang menyamar, diutus menyusup ke Tosokai. Dia berhasil memenangkan hati pimpinan ke-6 dan dijadikan anak angkat. Dia sebenarnya sudah menduga siapa Tak, pasti Ana yang mengutusnya. Toke mengajaknya melepaskan kepolisian. Dia akan membantunya lepas dari Anai. Dengan kemampuan Tak, mereka bisa menguasai Jepang. Bersumpah setialah padanya. Tapi inilah jawaban Tak. Mereka mulai saling menembak. Untung Tak bersiap dan memakai rompi anti peluru, dan dia menghabisi Toke. Tak pun datang menemui kepala Anai di gereja dan menyerahkan dokumen rahasia Tosokai. Dengan ini mereka akan menangkap dan menghancurkan geng Yakuza Tosokai. Noriko sudah menghabisi Suji dan dia sedang dalam perjalanan keluar kota. Cuma Emery yang tak ada kabarnya. Petugas sudah ke sana dan menemukan mayat Toki, tapi Emery menghilang. Tak bisa berlibur sekarang. Komisi akan dikirim ke rekeningnya. Setelah Anai pergi, tak lama video call dari Muro masuk. Muro menyapa saudaranya. Dia sudah berada di rumah bambu. Ada tamu istimewa di sini. Emery sudah ditahan Muro. Dia meminta Tak untuk cepat datang.
Tak pun segera datang. Muro sudah duduk dengan Emiri di sampingnya yang terborgol. Tak bertanya apa mau saudaranya. Muro berkata dia hanya punya 3 pertanyaan. Apa dia polisi agen rahasia? Tak membenarkan. Yang kedua, apa dia mau kembali ke keluarga Tosokai? Tak menjawab, keluarga sudah lenyap. Para pemimpin sudah meninggal dan anggota yang tersisa sudah diburu kepolisian. Tak menodongkan pistol ke kepala Emiri. Pertanyaan terakhir, dia akan memilih saudaranya ini atau Jalang ini. Tapi Tak tahu permainannya sebagai seorang Yakuza telah berakhir. Dia dengan cepat menembak Muro. Ini sudah selesai. Tak merasa sudah menyelesaikan semua urusannya di dunia ini. Menggerakkan senjata ke kepala. Emiri Kisa mencegahnya. Dia masih punya tujuan hidup. Dan film ini pun berakhir. Sebuah kisah Yakuza yang penuh intrik, gelap, dan penuh pengkhianatan. Kisah yang gelap. Sebuah geng besar hancur karena seseorang yang dipenuhi dendam. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sehat terus dan tetap bahagia. Bye.